Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul dan kita akan masuk dalam ibadah keluarga di minggu ke-20 sesudah Pentakosta, tanggal 21 Oktober 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber kehidupan kami, hari ini kami datang padamu di tengah-tengah persekutuan ini. Kami datang dalam ibadah keluarga ini. Kami mohon Tuhan hadir untuk berkata-kata melalui pembacaan yang akan kami baca ini, supaya firman ini boleh memberi kekuatan bagi kami menuntun jalan kehidupan kami, terutama di masa-masa sulit saat ini, Bapa. Untuk itu, Bapa, curahkan Roh Kudus sehingga kami dapat dimampukan dan berkat Tuhan dapat hadir dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Kristus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, kalau kita membaca kitab Ibrani, isi kitab ini ditujukan kepada atau untuk orang-orang Kristen Yahudi, di mana mereka tumbuh di dalam kelompok-kelompok persekutuan di rumah-rumah, dan mereka menyerupakan jemaat dari gereja. Tapi sebagian dari mereka merasa ketakutan, kesusahan, bahkan keputusasaan. Karena apa? Karena ketika mereka makin dekat kepada Yesus, makin beriman kepada Yesus, begitu banyak tekanan. Sehingga ada di antara mereka yang justru dengan keyakinannya mereka dipenjara. Dan akhirnya kita dapat ketahui bahwa iman kepada Kristus makin tergerus, makin terkikis karena penderitaan, kesusahan, akibatnya keputusasaan. Sehingga orang Yahudi ini, mereka kembali pada kepercayaan mereka yang semula. Nah, penulis Ibrani ini melihat bahwa hal itu akan terjadi pada kitab Ibrani ini, sehingga dia bekerja sekuat tenaga untuk mengembalikan iman mereka, tetap berharap, tetap yakin kepada Kristus. Tentunya dia mengupayakan bahwa di dalam Kristus ini ada keunggulan, ada ketegasan, ketetapan Allah, bahwa Kristus itu dia datang untuk menebus dosa kita manusia. Nah, dalam pembacaan ini, apailah
apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin dikuatkan. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengerti bahwa seorang pemimpin yang diurapi itu ada 3. Pertama raja, kedua nabi, ketiga imam. 3 jabatan ini justru ada di dalam diri Kristus. Sehingga ia menjadi pemimpin. Pemimpin yang membawa perdamaian. Pemimpin yang membawa keselamatan. Pemimpin yang memberi dirinya untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, dikatakan di sini bahwa Kristus sebagai imam besar agung. Imam besar agung. Kita mengetahui bahwa di dalam perjanjian lama, tugas imam ini, dia ini dipilih Allah untuk melaksanakan ibadah, khususnya untuk mempersembahkan kurban. Ia menjadi perantara antara Allah dengan umat. Tapi ia harus mendengar ketetapan Allah, sehingga membawa perdamaian bagi dirinya dan umat. Dan itulah perbandingannya di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru dikatakan bahwa Kristus ini, dia juga imam, tapi imam besar agung. Ia menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Mengapa ada gap? Mengapa ada jarak? Itu akibat dosa. Dan karena dosa itu, dia mengorbankan dirinya yang sekali itu untuk seumur hidup. Seluruh manusia boleh menerimanya. Ini merupakan hal yang luar biasa. Di mana imam dulu ingin membuat perdamaian, dia harus menyembelih korban bakaran. Sehingga dirinya dan umat boleh diperdamaikan dengan Allah. Menyerahkan perdamaian, memberikan korban perdamaian itu karena kenapa? Karena dosa. Imam itu berdosa, umat berdosa. Bisa setiap hari dia melakukan itu. Bisa setiap hari dia melakukan pengorbanan. Ada korban bakaran. Tapi berbeda dengan Yesus. Inilah keunggulannya. Dia tidak berdosa, dia tidak bercela. Tetapi bukan korban seperti korban perjanjian lama lagi yang diberikan, melainkan dirinya hanya sekali, tapi untuk seumur hidup, untuk seluruh manusia menerima pembebasan dosa, dapat diperdamaikan dengan Allah. Hal ini menjadi hal yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu pertama keunggulannya. Ia terbebas dari dosa, dia tidak bercela. Kedua, ia mengorbankan dirinya. Yang ketiga, apalagi dikatakan di sini? Bahwa imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ingin dikatakan bahwa Yesus ini memiliki kuasa. Kuasa yang tidak dimiliki oleh penguasa-penguasa dunia. Imam agung ini adalah imam yang besar yang tidak dapat disamakan dengan imam-imam lain. Dikatakan lagi bahwa Yesus anak Allah yang baik. Kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Untuk itu, melihat hal ini, maka penulis Ibrani ingin mengatakan bahwa jika kita melihat Yesus, kita mengarahkan mata kita kepada Yesus,
maka jangan kita berpaling lagi. Karena dia memiliki apa saja dan dia mampu berbuat apa saja. Bahkan dunia sekalipun diciptakan oleh Allah melalui perkataannya. Kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti rupa Allah adalah rupa Yesus. Dia memiliki kuasa. Dan yang luar biasa ini dikatakannya apa? Dia mengosongkan diri. Artinya apa? Dia merendahkan diri. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki oleh imam manapun, oleh penguasa manapun. Hanya imam besar agung kita, Yesus Kristus, yang memiliki itu semua. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini lebih menunjuk pada ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara Allah, kita akan berbicara dengan penciptaan, pemeliharaan. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus, kita akan berbicara tentang anak, kita akan berbicara tentang firman, kita berbicara tentang penebus. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang yang mengarahkan, yang menuntun. Tapi kalau kita berbicara Yesus, dikatakan dia anak, berarti dia dari rupa Allah menjadi manusia. Dia merendahkan diri dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia mempunyai pengalaman sebagai manusia. Dia tahu dan memahami kelemahan-kelemahan manusia, keterbatasan-keterbatasan manusia. Untuk itu dia tahu bahwa kelemahan manusia dia bisa dicobai. Dia bisa dipengaruhi sehingga dia jatuh dalam dosa. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Untuk itu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia mampu dan dia mau memberikan dirinya. Jika manusia jatuh dalam dosa, maka pengampunan akan diberikannya melalui kematiannya. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang tidak dapat dibuat, ini tidak dapat dilakukan oleh siapapun, hanya oleh Kristus. Dia dapat melihat, dia dapat mendengar, dan dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Tapi meskipun ia secara manusia, dikatakan di sini hanya tidak berbuat dosa. Meskipun dia manusia, ada rasa takut, mudah dicobai, keterbatasan, tapi ia tidak berbuat dosa. Ini adalah keunggulannya lagi. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ayat 16 katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kita diminta dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Kasih karunia terbesar yang diberikan Allah kepada dunia itu melalui diri Kristus. Jadi kita diminta untuk datang kepada Yesus, untuk menghampiri Yesus. Mungkin pada saat ini, di zaman pandemi ini, berbicara tentang menghampiri Yesus, mendatangi Yesus, orang akan berpikir lagi, apa benar
Yesus ini akan membuat suatu hal yang luar biasa bagi diri dia. Kenyataannya, saya kehilangan pekerjaan. Saudara saya bekerja, tapi penghasilannya dipotong setengah. Tapi kebutuhan tidak bisa dikurangi, harus terus dicukupi. Itu salah satu yang kita bisa lihat. Beberapa yang kita bisa lihat juga banyak. Anak-anak yang harus makan dengan jatah-jatah yang membuat gizi mereka sehat. Di sini kita bisa lihat di masa pandemi ini dibatasi. Hari ini makan dengan cara yang sederhana, besok sederhana, lalu gizinya dikurangi. Melihat hal itu, di manakah Yesus? Bagaimana saya mau menghampiri kalau kondisi saya seperti ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya di sini, seluruh presbiter dan mungkin juga semua orang percaya di sana mengalami hal yang sama. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, bahwa Tuhan kita, Dia dapat mengerti kehidupan kita. 6 bulan sulit, tapi sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat. 6 bulan sulit, tapi kita masih bisa hidup bersuka cita. Itu apa? Itu karena anugerah. Itu karena rahmat Allah yang meskipun tidak kelihatan, tapi terjadi pada diri orang percaya. Itulah iman agung yang besar yang melakukan itu. Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah melalui pembacaan ini kita dikuatkan. Marilah kita memberi keberanian untuk mencari Yesus. Karena dikatakan kamu akan menerima apa? Rahmat dan pertolongan. Ini adalah hal yang luar biasa. Hal yang dijanjikan, rahmat dan pertolongan akan kita peroleh jika kita tetap mengandalkan Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kehidupan ini boleh terjadi, baik senang maupun susah. Bahkan terkadang bagi kami kesusahan itu menghimpit kami. Seakan-akan sulit untuk bernapas. Kesulitan ini membuat kami tidak berdaya. Tapi firman ini katakan kepada kami, hampiri Yesus, datang kepada Yesus. Firman ini mengatakan jangan meninggalkan keyakinan kita. Tetap percaya, meletakkan kepercayaan kepada Yesus. Karena Dia Allah yang dapat melakukan apa saja. Mampu melewati seluruh langit. Memiliki kuasa, rendah hati, dan dapat mengerti setiap keberadaan manusia. Untuk itu Bapa, curahkan Roh Kudus supaya kami yakin, kami percaya. Meskipun masalah besar, tapi Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih besar dari persoalan kita atau masalah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam ibadah keluarga ini kami ingin mendoakan keluarga-keluarga yang di rumah Bapak. Tuhan hampirilah mereka. Tuhan datang melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan mengasihi mereka. Keadaan mereka di rumah berapa? Penuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka. Jika mereka dalam keadaan sulit, Tuhan hampirilah mereka. Jangan tinggalkan mereka. Supaya dalam mulut mereka berkatakan Tuhan tidak jauh. Tuhan hanya sejauh doa.
Tuhan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga ingin mendoakan gereja kami, Ebenezer. Meskipun kami dapat melakukan hanya sebagai virtual seperti ini Bapa, ibadah. Tapi biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kami di rumah. Kami ingin mendoakan Bapak Pendeta, Penetua, Diaken, Pelkat yang dalam proses untuk diteguhkan. Kami serahkan mereka semua. Kami bersyukur pengakuan-pengakuan mereka ini Bapak. Mereka mau menerima Tuhan dengan sukacita. Untuk itu berkatilah mereka pribadi dan keluarga mereka. Baik juga pekerjaan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami juga ingin mendoakan karyawan-karyawan di kantor gereja ini Bapak, sekretariat. Tuhan, mampukan mereka dalam masa pandemi ini kemampuan, kesanggupan untuk tetap melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak. Dan kami juga mendoakan bagi jemaat-jemaat kami yang sakit. Jika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan datang. Berkati makanan, minuman mereka, obat-obatan mereka. Sehingga itu menjadi solusi yang terbaik bagi kesehatan mereka. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna. Tapi kami yakin di dalam doa dan permohonan ini telinga Tuhan mendengar permohonan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara-saudara sekalian.